Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan suatu soal matematika mengenai aplikasi turunan fungsi. Soalnya, sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan kecepatan awal v0 meter per detik. Tinggi peluru setelah t detik dinyatakan dengan fungsi ht sama dengan 100 ditambah 40t dikurangi 4t kuadrat. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan konsep cara mencari titik puncak dengan rumus persamaan kuadrat. Diketahui fungsi ht sama dengan 100 ditambah 40t dikurangi 4t kuadrat. Nah, kita akan mencari tinggi maksimum berdasarkan fungsi ht tersebut. Di sini kita peroleh A sama dengan min 4 dan B sama dengan 40, C sama dengan 100. Berdasarkan persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dalam mencari titik puncak, kita akan menggunakan rumus. Di sini kita tuliskan rumus titik puncak X maksimum berarti sama dengan T maksimum. Maka T maksimum sama dengan min B dibagi 2 kali A. Min B sama dengan min 40 dibagi 2 dikali min 4. Maka sama dengan min 40 dibagi min 8. Hasilnya adalah 5. Nah, tinggi maksimum untuk mencapai Y maksimum itu sama dengan H5 atau pada detik kelima. Nah, maka ini sama dengan 100 ditambah 40. Nah, T-nya kita tuliskan 5. Nah, kemudian dikurangi 4 kali 5 kuadrat. Maka ini sama dengan 100 ditambah. Hari ini kita akan membahas mengenai turunan atau diferensial. Di sini ada fungsi X sama dengan AX pangkat N, lalu turunannya fungsi X atau F aksen X sama dengan N dikali AX pangkat N dikurang 1. F aksen X sama dengan dfx per dx. Oke, lanjut ke contoh nomor 1. Fungsi X sama dengan 2X pangkat 4, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan N-nya turun jadi 4 dikali 2, X pangkat 4 dikurang 1, maka hasilnya F aksen X sama dengan 8X pangkat 3. Nomor 2, fungsi X sama dengan 4X kuadrat, maka F aksen X-nya sama dengan kita turunin N-nya jadi 2 kali 4 X pangkat 2 dikurang 1. Sehingga hasilnya adalah 8X pangkat 1. Untuk pangkat satunya nggak perlu kita tulis aja 8X. Maka pertanyaannya adalah jika diketahui fungsi X sama dengan 3X pangkat 7, berapakah turunannya? Oke, kita lanjut turunan part 2. Diketahui fx-nya ax pangkat n ditambah bx ditambah c. Maka f aksen x sama dengan pangkat n-nya kita turunin kali ax pangkat n kurang 1 ditambah b tanpa variabel ketika variabelnya pangkat 1, maka habis dikurang 1. Lalu ditambah ketika tidak memiliki variabel. Lanjut nomor 1, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x. Maka f aksen x-nya sama dengan, ingat pangkatnya kita turunin jadi 3 kali x pangkat 3 dikurang 1 dikurang 2-nya turunin 2 kali 2x pangkat 2 kurang 1 ditambah 3. Lalu f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 3.
Lanjut contoh nomor 2, fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3. Maka f aksen x-nya sama dengan pangkat 3-nya turun, jadi 3 dikali 4x pangkat 3 dikurang 1, dikurang pangkat 2-nya turun dikali 3x pangkat 2 dikurang 1, ditambah 8 karena variabelnya 1, dan ditambah 0 karena dia nggak punya variabel. Maka hasilnya adalah 12x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8. Nah, sekarang gimana kalau ada turunan kedua? Jadi caranya sama persis tapi hasilnya kita turunin lagi. Maka hasilnya pangkat 2-nya kita turunin, 2 dikali 12x pangkat 2 dikurang 1 dikurang 6. Sehingga turunan keduanya menjadi 24x dikurang 6. Maka pertanyaannya, berapa turunan kedua dari fx 2x pangkat 4 dikurang 3x ditambah 8? Kita lanjut ke turunan part 3. Di sini ada pertanyaan, tentukanlah nilai f aksen 2 dari fx 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 3. Kita kerjakan dulu turunannya. F aksen x sama dengan pangkatnya kita turunkan 3 dikali 3x pangkat 3 dikurang 1. Lalu ditambah pangkatnya turun lagi 2 kali 4x pangkat 2 dikurang 1. Lalu ditambah 6. Maka hasilnya 9x pangkat 2 ditambah 8x pangkat 1 ditambah 6. Lanjut kita cari f aksen 2, berarti kita masukkan 2-nya di variabel x. Maka 9 dikali 2 pangkat 2 ditambah 8 kali 2 pangkat 1 ditambah 6. Dan hasilnya adalah 9 kali 4 ditambah 16 ditambah 6. Maka kita dapatkan hasilnya 36 ditambah 22. Maka hasilnya f aksen 2 sama dengan 58. Gampang kan? Pertanyaannya, materi apa lagi yang harus kita bahas setelah materi turunan nanti? Tulis di kolom komentar. Turunan part 4. Ketika diketahui fx-nya sama dengan u kali v, maka f aksen x sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen, di mana u aksen adalah turunan dari u dan v aksen adalah turunan dari v. Contoh nomor 1, di sini ada y sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikali 4x tambah 1, maka kita cari turunannya. Kita lihat sebelah kiri, 2x kuadrat tambah x merupakan u, turunannya adalah 4x ditambah 1. Kita lihat yang sebelah kanan merupakan v, maka v aksennya sama dengan 4. Sekarang kita sisa masukkan ke rumus, y aksen sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Maka kita masukkan u aksennya sama dengan 4x tambah 1, v-nya 4x tambah 1, u-nya 2x kuadrat tambah x, dan v aksennya sama dengan 4. Lanjut kita kalikan dulu yang sebelah kiri, maka hasilnya 6x kuadrat ditambah 4x ditambah 4x ditambah 1. Sekarang kita kalikan yang sebelah kanan, maka hasilnya 8x kuadrat ditambah 4x. Setelah itu kita bisa jumlahkan. Ingat, kita bisa menjumlahkan yang variabelnya sama dan pangkatnya sama. Jadi x kuadrat kita jumlahkan sama x kuadrat, dan yang x pangkat 1 kita jumlahkan dengan x pangkat 1, lalu yang konstanta aja kita jumlahkan dengan yang konstanta aja. Maka hasilnya adalah 24x kuadrat ditambah 12 ditambah 1. Nah, gampang kan? Jadi pertanyaan buat kalian, y sama dengan 4x ditambah 10 dikali 2x dikurang 5. Berapa y aksennya? Lanjut ke turunan part 5. Di sini kita akan membahas mengenai turunan pembagian. Diketahui y sama dengan u per v, maka y aksennya sama dengan u aksen dikali v dikurang u kali v aksen per v kuadrat. Nah, ini rumus yang harus kalian ingat. Lanjut ke contoh, fx sama dengan x kurang 2 per x kuadrat ditambah 3. Maka u-nya yang atas, v-nya yang bawah. Di mana u sama dengan x kurang 2, u aksennya sama dengan 1. V-nya sama dengan x kuadrat ditambah 3, v aksennya sama dengan 2x. F aksen x sama dengan u aksen atau 1 dikali dengan v, x kuadrat ditambah 3, lalu kita kurangkan dengan u, x kurang 2 dikali v aksen yaitu 2x. Per v kuadrat yaitu x pangkat 2 ditambah 3 kuadrat. Maka f aksen x-nya sama dengan kita kalikan yang sebelah kiri dulu baru yang sebelah kanan. Maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 4x. Per x pangkat 2 ditambah 3 dikuadratkan. Selanjutnya f aksen x sama dengan, di sini kita lihat ada pengurangan ketemu dalam kurung, maka kita kalikan dulu ke dalam. Sehingga kita tulis dulu yang depan x kuadrat ditambah 3. Setelah itu yang kanan negatif 1 dikali 2x kuadrat, maka hasilnya negatif 2x kuadrat. Lalu negatif 1 dikali negatif 4x, maka hasilnya adalah positif 4x. Per
X kuadrat ditambah 3 dikuadratkan. Setelah itu hasilnya ingat kita jumlahkan yang variabelnya berpangkat sama. Di sini ada X kuadrat dengan negatif 2X kuadrat. Hasilnya negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 per X kuadrat ditambah 3 dipangkatkan. 200 dikurangi 100. Hasilnya 200 meter. Nah, jadi tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah 200 meter. Sekian pembahasan soal matematika mengenai aplikasi turunan fungsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.